Di suatu planet yang bernama Samoris, hidup seorang pilot yang bernama Miles. Diceritakan bahwa dia berencana untuk menjalankan misi perjalanan antariksa selama 2 tahun. Waktu yang tidaklah sebentar, yang dimana ia akan meninggalkan istrinya yang bernama Alia dan anaknya yang bernama Nevin. Alasan Miles mengambil misi tersebut dikarenakan bayaran yang ditawarkan sangatlah tinggi, yang nantinya uang tersebut bisa digunakan untuk pengobatan putrinya yang sedang sakit keras. Singkat cerita, perjalanan pun dimulai. Miles yang menerbangkan pesawat Zoic membawa puluhan penumpang dalam status cryosleep atau hibernasi ruang angkasa. Namun, di saat ia beristirahat, ia dikagetkan dengan alarm yang memperingatkannya bahwa ada banyak sekali batu meteor yang sebelumnya tidak terdeteksi. Miles mengambil alih kokpit dan beralih menjadi mode manual. Hal tersebut sia-sia. Pesawat Zoic meluncur dengan kencang, menembus atmosfer di salah satu planet asing untuk pendaratan darurat. Akan tetapi pendaratan darurat itu tidaklah mulus, yang malah membuat pesawat itu hancur dan terbelah menjadi 2 beserta awak pesawat yang berhamburan keluar. Beruntungnya, Miles berhasil selamat dari kecelakaan itu. Namun, ia terluka karena besi yang tertancap di perutnya. Di saat ia keluar dari pesawat sambil memegang senjata, ia mencari penumpang pesawat yang masih selamat. Tapi ia dikejutkan dengan penampakan yang mengerikan, yang dimana seluruh awak pesawat telah tewas. Miles mendapatkan informasi bahwa ia terdampar di planet asing yang belum dipetakan. Base. Flight path trajectory interrupted. Current location unknown. Tapi beruntungnya, atmosfer planet itu sangat bersih, dan Miles bisa bernapas tanpa menggunakan baju luar angkasanya. Dengan keputusasaan, tidak ada bantuan, hanya ia sendiri, terdampar di planet asing yang entah berantah. Miles mencoba bundir, namun kenangannya bersama anaknya membuat ia mengurungkan niatnya. Di saat ia menenangkan diri, ia mendapatkan informasi bahwa ada satu penumpang yang masih hidup berada di luar sana. Malam itu juga, dengan kondisi hujan deras, Miles menghampiri tabung tersebut dan mendapati seorang gadis kecil yang masih hidup di dalamnya. Gadis itu bernama Koa, dan Miles segera menyelamatkannya. Namun saat kembali ke pesawat, Miles menemukan banyak sekali telur-telur dan jejak kaki yang berukurannya sangat besar. Miles pun menyadari bahwa planet yang ia datangi adalah planet yang sangat berbahaya. Dan ternyata, Miles terdampar di planet Bumi yang pada saat itu masih berusia 65 juta tahun. Dan memang pada zaman itu, Bumi masih dikuasai oleh dinosaurus. Keesokan harinya, setelah menyelamatkan Koa, Miles berusaha mencari puing pesawat yang di dalamnya terdapat pesawat pelarian untuk bisa pergi dari planet Bumi. Di saat Miles mencoba menelusuri sekitar, ia menemukan tulang dinosaurus yang tewas karena gas metana. Dan secara tidak sengaja, ia menemukan keberadaan puing pesawat itu namun jaraknya sangat jauh. Ia segera mengambil alat canggihnya dan mendapatkan informasi bahwa jarak menuju pesawat itu sekitar 15 km. Perjalanannya sangatlah berbahaya yang dapat dilihat dari medan yang curam, hutan lebat, dan gunung yang tinggi. Belum lagi mereka harus berhadapan dengan dinosaurus. Di atas bukit, Miles melihat makhluk yang berukuran raksasa yang terlihat seperti T-Rex. Dinosaurus itu sedang berjalan bersama anak-anaknya. Lalu, pada saat ia mengamati, setelah membunuh dinosaurus itu, ia kembali ke pesawat. Namun di perjalanan, ia dikagetkan dengan pergerakan di semak-semak saat dia mencoba mengeceknya. Ternyata itu adalah Koa yang sedang bersembunyi. Dan panik dan ketakutan, Koa pun berlari menghindari Miles. Di saat Miles mengejarnya, mereka pun tak sengaja terperosok ke sarang dinosaurus. Entah dinosaurus jenis apa. Namun dengan adanya bangkai dinosaurus yang berukuran besar, mereka menyadari bahwa mereka sedang dalam bahaya. Di saat mendengar dinosaurus itu datang, mereka lantas bergegas segera melarikan diri dari tempat itu. Saat tiba di pesawat, sembari Miles merawat luka Koa, ia menjelaskan bahwa mereka terdampar di planet yang dipenuhi dinosaurus. Dan satu-satunya cara untuk pergi dari planet itu adalah menggunakan pesawat pelarian yang terdapat di puing pesawat yang posisinya sangat jauh.
Namun faktanya, Koa tak paham apa yang dijelaskan Miles dikarenakan bahasa mereka berbeda. Dan sayangnya, alat penerjemah Miles rusak. Can't translate. My translator's broken. Miles pun mencoba menjelaskan sebisa mungkin menggunakan pasir. Namun di saat Koa paham dengan apa yang dijelaskan oleh Miles, Koa malah merindukan kedua orang tuanya yang ternyata mereka satu pesawat dengannya. Dan pada akhirnya, Koa pun bersedia untuk ikut dalam perjalanan menuju puing pesawat dan bertemu kedua orang tuanya. Family. Yeah, on the top of the mountain. Family. Yeah, they're here. Lalu di saat Koa melihat-lihat isi pesawat, ia tersengaja menemukan rekaman Nevin yang selalu dikirim kepada ayahnya dan merindukannya untuk segera pulang. Dan di saat itu, Mel segera berkemas dan menyiapkan senjata beserta alat-alat lainnya dan memberitahu Koa untuk selalu tetap tenang dan selalu berada di dekatnya. Perjalanan yang sangat berbahaya pun dimulai. Di perjalanan, terlihat dari luar atmosfer, sebuah asteroid menyala, sedang mengarah ke bumi. Selama di perjalanan, banyak gangguan yang dihadapi mereka, seperti seekor serangga yang berukuran besar dan menemukan dinosaurus yang terjebak di dalam lumpur. Tapi sayangnya, setelah diselamatkan, dinosaurus itu pun tewas dimakan oleh kawanan raptor. Perjalanan pun berlanjut. Terjadi gangguan sinyal pada alat yang digunakan Miles. Dan untuk mendapatkan sinyal, Miles harus bersusah payah naik ke atas pohon yang besar dan tinggi. Dan pada saat Miles sudah mendapatkan sinyalnya kembali, ada dua kalajengking yang hinggap di tangannya, yang membuat ia terjatuh dan membuat bahunya terluka. Dan tiba-tiba, datang segerombolan dinosaurus yang buas, merangkak, dan siap menyerang. Beruntungnya, di saat dinosaurus itu hendak menyerang, bahu Miles kembali pulih dan langsung menembakinya. Tapi dengan jumlah yang sangat banyak, Miles menyuruh Koa untuk melarikan diri. Koa pun bersembunyi di tepi pantai, tapi itu tidaklah membuatnya aman dari ancaman dinosaurus. Beruntungnya, Miles datang di saat yang tepat dan membunuh dinosaurus-dinosaurus itu. Dan di saat kondisi yang sudah mulai tenang, Koa yang hendak dibawa dinosaurus itu berhasil diselamatkan oleh Miles. Dan serangan itu membuatnya shock hingga waktu hampir malam, ia tetap enggan pergi dari tempat duduknya. Namun setelah Miles berusaha membujuk, akhirnya Koa pun mau kembali melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, mereka tiba di suatu gua untuk beristirahat dan tidur malam itu. Miles memasang di sekeliling mereka alat sensor pendeteksi bahaya. Sensor tersebut akan berbunyi dan menyala merah jika ada sesuatu yang berbahaya di sekitar mereka. Namun Miles menyadari ada sesuatu yang aneh. Terlihat asteroid yang sedang menuju ke arah bumi. Belum diketahui seberapa besar asteroid itu. Tapi Miles tidak menganggapnya serius dan beranggapan mungkin itu hanyalah hujan asteroid biasa. Koa tiba-tiba menghampiri Miles dengan memberikan sebuah kaset rekaman Nevin. Dan Miles pun memutar rekaman tersebut. Terlihat kesedihan yang sangat mendalam pada Miles, yang sangat merindukan anaknya yang ternyata telah meninggal karena penyakit yang dideritanya. Dan pada saat mereka tertidur pulas, tiba-tiba lampu sensor bahaya menyala berwarna merah, yang menandakan bahwa ada bahaya di sekitar mereka. Di saat Miles membangunkan Koa, alangkah terkejutnya bahwa mulut Koa mengeluarkan banyak sekali busa, dan terlihat makhluk aneh menjijikan keluar dari mulutnya. Setelah makhluk itu dibunuh oleh Miles, Koa pun lantas memuntahkannya. Kondisi saat itu semakin intens, yang dimana sensor bahaya masih menyala, bahkan semakin kencang. Lalu pada saat mereka menyadari bahwa ada bahaya yang berasal dari dalam goa, dan yang terjadi adalah bahaya yang sesungguhnya bukan berasal dari dalam goa, namun dari luar goa. Seekor dinosaurus yang berukuran raksasa, yang mirip dengan yang ditemui Miles dan Koa sebelumnya. Miles dan senjata di tangannya langsung menembaki dinosaurus itu hingga satu tembakan mengenai mata kanannya. Pada saat dinosaurus itu masuk dan hendak menerkam mereka, mereka segera menyelamatkan diri dengan masuk ke dalam gua melalui lubang yang sempit.
Di saat mereka mencari jalan keluar, Miles merasakan ada angin yang berhembus masuk dari lubang yang sempit. Dan ia pun mencoba membongkar bebatuan yang menghalanginya menggunakan pisau dan bom kecil. Dan akhirnya usaha itu pun berhasil. Namun celah udara tersebut sangatlah sempit. Tapi mereka harus tetap mencobanya dengan keluar melalui lubang sempit itu. Namun tidak lama kemudian, Miles terpaksa harus keluar dan terpisah dengan Koa. Dan beruntungnya, Koa berhasil keluar dari goa. Namun Miles masih berusaha mencari jalan keluar melalui jalan lain. Di dalam goa yang gelap gulita, tiba-tiba Miles diserang oleh seekor dinosaurus. Dan tiba-tiba perhatian dinosaurus itu pun teralihkan oleh suara yang dihasilkan dari alatnya Miles. Hal tersebut memberikan kesempatan untuk Miles menembaki dinosaurus itu. Di luar, Koa menyiapkan senjata dari tulang dinosaurus dan mengoleskan buah yang beracun untuk menjaga dirinya dari serangan dinosaurus yang lebih besar. Beruntungnya, Miles berhasil keluar dari dalam goa. Dan pada saat ia menatap langit, terlihat asteroid yang berukuran sangat besar yang sedang menuju ke arah bumi dan akan segera menghantam bumi. Koa yang sedang bersembunyi tiba-tiba dikejutkan oleh seekor raptor. Ia berusaha menyelamatkan diri dan beruntungnya ia berhasil selamat. Tidak jauh dari keberadaan Koa, Miles terjebak dalam lumpur hisap dan terus-menerus memanggil Koa. Beruntungnya, Koa berhasil menyelamatkan Miles di saat Miles sudah hampir tenggelam. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka akhirnya tiba di puing pesawat itu berada. Miles dengan senang mengatakan bahwa penyelamatan akan segera datang dan mereka berdua bisa pergi dari planet bumi. The rescue vessel's coming. Vessel's coming. Namun Koa yang masih bingung dan merasa sedih tidak menemukan keberadaan kedua orang tuanya. Ia menyadari bahwa kedua orang tuanya telah tewas pada saat kecelakaan dan menganggap Miles berbohong tentang kedua orang tuanya yang masih hidup. Lalu Miles mengatakan bahwa anaknya telah meninggal. Itu adalah penyesalan terbesar dalam hidupnya. Tujuan untuk mendapatkan uang yang banyak demi pengobatan anaknya yang berakhir sia-sia. Dan Koa pun sadar bahwa walaupun kedua orang tuanya telah tiada, tapi dia harus tetap menjalani hidup dan pergi dari planet bumi. Di saat mereka hendak lepas landas, tiba-tiba pesawat mereka dihantam asteroid hingga pesawat mereka terjatuh dan terbalik. Namun ketegangan bukan hanya itu saja. Seekor T-Rex berukuran sangat besar menyerang pesawat mereka secara brutal. Dan Miles memutuskan untuk mengalihkan perhatian sang T-Rex. Pada akhirnya, perhatian T-Rex pun teralihkan. Dan pada saat Miles hendak menembaknya, senjatanya tiba-tiba macet, dan Rex pun dengan cepat menghampirinya. Namun Koa berhasil mengalihkan perhatiannya menggunakan rekaman hologram Nevin. Trik tersebut berhasil, dan dengan penuh kesedihan, Miles berhasil menumbangkan satu T-Rex menembak tepat di kepalanya. I love you. Lalu salah satu T-Rex sadar akan keberadaan Koa dan berlari menghampirinya. Tak tinggal diam, Miles pun segera menyerang secara bertubi-tubi hingga pelurunya habis dan T-Rex itu pun tewas. Pada saat kondisi sudah terasa aman, ketegangan belum berakhir begitu saja. Seekor dinosaurus yang menyerang mereka di goa muncul dengan luka di mata kanannya. Dan di saat itu, Miles menyuruh Koa untuk menerbangkan pesawat, dan ia rela mengorbankan dirinya dengan cara mengalihkan perhatian dinosaurus itu. Malam berganti pagi, dinosaurus itu pun masih mengejarnya. Dan ternyata, Miles berhasil menuntun dinosaurus itu ke arah kawah gas metana. Dan yang terjadi adalah walaupun dinosaurus itu terkena semburan gas metana, tapi tidak terjadi efek apa-apa. Dinosaurus itu pun terus mengintimidasi Miles, dan pada saat ia hendak melahap Miles,
Koa pun datang menancapkan tulang yang sebelumnya ia olesi buah beracun. Serangan itu tepat mengenai mata kirinya dan membuatnya tidak bisa melihat sama sekali. Lalu di saat dinosaurus itu berdiri tepat di atas lubang gas metana, dan akhirnya dinosaurus itu pun tewas dengan luka bakar yang sangat parah. Singkat cerita, dengan berjalan tertatih-tatih, mereka pun tiba di pesawat. Dan ancaman yang terbesar saat ini adalah asteroid yang beberapa detik lagi akan menghantam bumi. Beruntungnya mereka bisa segera lepas landas. Di saat bersamaan, asteroid raksasa itu pun menghantam bumi, melenyapkan semua makhluk hidup yang ada di dalamnya. Akhirnya mereka pun selamat dan pesawatnya akan mengantarkan mereka kembali ke planet Somaris. Mel sejenak mengenang kenangan bersama putrinya. Koa yang menyadari hal itu segera menenangkannya. Sejak saat itu, Miles menganggap Koa sebagai anaknya. Begitu pula Koa yang sebatang kara menganggap Miles sebagai ayah yang akan terus melindunginya. Di akhir film, kita diperlihatkan di mana bumi terus berevolusi dan menyembuhkan dirinya setelah bencana asteroid yang melenyapkan seluruh dinosaurus. Dan tahun demi tahun, bumi memiliki cara untuk terus menciptakan kehidupan.